Memasuki Minggu Prapaskah kedua, setiap kita ditantang untuk melihat kembali perjalanan kehidupan spiritual kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita merasakan dan mengalami terang Tuhan yang menerangi perjalanan kehidupan kita? Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Kami undang semangat untuk berdiri. Mari kita menyanyikan KJ 18. Allah hadir bagi kita. Kita dan dengan memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah,
kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus menyertai saudara sekalian. Kehidupan orang percaya adalah sebuah perjalanan. Ia merupakan sebuah proses panjang yang penuh misteri dan tidak pernah bisa kita terka. Ada kalanya jalan itu berbatu keras dan tajam yang menyebabkan luka. Namun ada kalanya jalan itu halus dan lurus yang membuat kita nyaman dan tenang. Sebuah perjalanan juga memiliki tujuan. Ada tujuan yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Walaupun tujuan itu sudah kita kenal, kita tetap tidak dapat memastikan apakah yang akan kita temui di dalam setiap langkah menapaki perjalanan hingga sampai di tujuan. Ulangan 31, pasalnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Meski perjalanan hidup kita tidak mudah, penuh dengan liku dan rintangan, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita selalu, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kita, berjalan menyertai kemanapun kita melangkah, melewati kerasnya hidup. Mari kita nyanyikan NKB 163. Jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah nur cerah. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat.
Tuhan, berkatku berjalan meringankan beban dunia. Kita menyadari betul bahwa hidup yang harus kita jalani tidaklah mudah. Namun pernahkah kita memeriksa diri kita? Jangan-jangan ego dan keakuan kita justru malah menambah kerasnya jalan yang kita tempuh. Mari saudara, tundukkanlah dirimu di hadapan Tuhan, bukalah hati dan hidupmu selebar-lebarnya, dan akuilah ketidaktaatan kita di dalam mengarungi hidup bersama Tuhan. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kasihanilah kami, manusia yang berdosa ini. Anugerahkanlah kami keselamatan. Kuduskan dan layakkan kami hidup sebagai umat pilihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu, beban kesalahanku membuatku lemah. Berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Oh, ingat akan aku yang hilang tersesat, tertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercelah. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Waktu yang Kau berikan terbuang olehku, hingga ku perhatikan nasihat sabda-Mu. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah. Oh, sumber sukacita, ya Yesus tolonglah. Kiranya Kau sembuhkan hatiku yang sedih, sudilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu akan hidup yang suci mulia, hati
bagi kita setiap manusia yang dengan sungguh menyesal mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah dari 2 Timotius 1 pasal yang 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam, salam bagimu, salam bagimu, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam, salam bagimu, salam bagimu, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam. Kita nyanyikan KJ 466A. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagi-Mu. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku punya hiasan dan kecil memuji nama-Mu. Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari The Heart.
Sungguh besar anugerah kasih-Nya, sungguh dalam pengampunan-Nya. Sungguh agung karya tangannya, semuanya bagi kita. Ku mau puji Dia dengan sungguh, ku dibebaskannya dari maut, dan kini hidupku bagi Dia, membawa terangnya selamanya. Sungguh adil Sesat setiap jalannya, sungguh benar setiap firman-Nya, sungguh kasih yang menganggap dan bijaksana, semuanya bagi kita. Ku mau puji Dia dengan sungguh, ku dibebaskannya dari maut, dan kini hidupku bagi Dia, membawa terangnya selamanya. Sungguh besar anugerah kasih-Nya, sungguh dalam pengampunan-Nya, sungguh agung karya tangan-Nya,
hentikan. Hentikan. Sudah, diamlah. Cukup. Keluar dari kepalaku sekarang juga. Sudah ku bilang, hentikan. Mengapa selalu pikiran dan suara-suara itu memanggil? Selalu begitu, berulang dan berulang. Pergilah dan bergeraklah lebih dalam. Bantulah mereka. Tolong mereka. Tidak. Tidak. Siapapun kau yang berseru-seru dalam hatiku, cukup. Aku sudah nyaman. Hidupku sejahtera. Anak-anakku berprestasi. Keluarga dan ekonomiku mapan. Apa lagi yang kubutuhkan? Keluar dari kenyamanan ini, keluar, beranjak. Haruskah? Haruskah aku? Mampukah aku menjawab panggilan ini? Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. Kita siapkan dua bagian dari kitab suci kita. Pertama, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kitab Nabi Yesaya pasal 12, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Dan kemudian kita lanjutkan nanti dengan Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan 13 sampai 17. Mari berdoa sebelum membacanya. Ya Allah, Sang Pemilik hidup kami, Engkau tahu melampaui apa yang kami dapat ketahui, rasakan dan alami, bahwa terkadang hidup yang kami hidupi ini sedemikian beratnya, sehingga kami terkadang tak mampu konsisten pada jalan yang Engkau tunjukkan. Kami terkadang berteriak agar kehidupan yang sedemikian berat itu dapat segera dihentikan dan menjauh dari hidup kami. Kami lupa bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Maka di pagi ini Tuhan, pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, kami ingin merenungkan perjalanan Abraham untuk memenuhi panggilan bahkan perintah Tuhan. Biarlah kehidupan
dan perjalanan iman Abraham menginspirasi kami dalam menghadapi aneka tantangan hidup kini dan di sini. Pakailah hamba-Mu ini sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai 4, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan kemudian 13 sampai 17. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, iman diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah tetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah pembacaan kitab yang berbahagia dalam mereka dan firman Allah yang meliharanya. Hosana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini tidak selalu mudah. Terkadang mudah tapi tidak selalu mudah. Kita terkadang harus menghadapi tantangan-tantangan yang sedemikian keras dalam hidup ini, menindih, melukai, membuat kita kehilangan pengharapan. Kepercayaan kepada Tuhan juga bukan jaminan bahwa kita tak mengalami tantangan. Bukan jaminan bahwa hidup akan menjadi lebih mudah, seperti terkadang dijanjikan oleh para pengkhotbah. Percaya saja, maka akan mudah, semua beres, tanpa penjelasan yang memadai. Kalau kita melihat kehidupan dengan baik, mengamatinya dengan cermat, maka kita akan segera menemukan bahwa baik orang yang percaya kepada Allah atau yang tidak percaya kepada Allah sama-sama punya peluang untuk mengalami kerasnya kehidupan. Sama-sama punya peluang untuk menghadapi tantangan-tantangan maha dahsyat dalam kehidupan ini.
tak perlu penelitian untuk membuktikan pernyataan ini. Setelah kerasnya kehidupan ini, tantangan yang luar biasa inilah yang pernah dialami oleh Abram, sosok yang kemudian kita kenal sebagai Abraham, bapak orang beriman. Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk sesuatu. Allah memberikan perintah padanya, dan perintah Allah ini repotnya bersifat memisahkan dari hal-hal yang menyenangkan, mengasingkan dari hal-hal yang menenteramkan, mencabut dari jaminan-jaminan yang telah dialami bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Lihatlah bacaan kita tadi. Bayangkan Abraham disuruh untuk meninggalkan negerinya, tanah leluhurnya, meninggalkan Tapanuli. Tapi meninggalkan Tapanuli bagi orang-orang Batak tak seberat Abraham, karena yang meninggalkan Tapanuli adalah orang yang memang ingin beradu nasib di tempat lain. Yang meninggalkan Tiongkok beberapa ratus tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu juga tidak seberat Abraham, karena mereka meninggalkan Tiongkok untuk sebuah upaya mencari kehidupan yang lebih baik. Datang dari dalam diri, tak ada yang mendorong, tak ada yang memaksa. Abraham diperintahkan untuk meninggalkan negeri tanah leluhurnya. Artinya ia dicabut dari akar-akar budayanya yang sudah mendarah daging. Ia dicabut dari sumber-sumber ekonomi yang telah memberikan jaminan hidup kepadanya. Tanah adalah jaminan hidup. Makanya sekarang konflik agraria semakin hebat, karena orang berebut tanah. Karena tanah tak akan pernah bertambah. By the way, kalau punya tanah, jangan pernah biarkan lepas. Gereja kita terlibat dalam upaya-upaya mempertahankan agar rakyat tetap punya tanah. Kalau punya tanah, jangan dijual. Karena tanah sumber kehidupan. Jangan merebut tanah orang lain, karena merebut tanahnya adalah merebut kehidupannya, sumber nafkahnya, jaminan hidupnya. Meninggalkan negeri adalah berarti diasingkan dari dewa-dewi yang selama ini terasa memberikan keselamatan, terasa memberikan jaminan keamanan. Dan Abram disuruh menghadapi itu, meninggalkan itu. Barangkali tadi maka berteriak, cukup, hentikan. Hentikan panggilan itu, panggilan yang tak menyenangkan. Panggilan yang hanya memberi ketidakpastian. Abram juga diperintahkan pergi meninggalkan sanak saudara. Kalau pergi meninggalkan negeri, akar-akar budaya, dan ia pergi bersama dengan keluarga besarnya, mungkin sedikit ada kekuatan. Tapi ia pergi diminta untuk meninggalkan sanak saudara. Meninggalkan sanak saudara berarti dipisahkan dari orang-orang yang mencintai dan dicintai. Diasingkan dari ikatan-ikatan manusiawi yang memberikan ketenteraman dan kenyamanan. Kita udah hidup di sini, tinggal berpuluh-puluh tahun sejak lahir dengan keluarga. Dari lahir kita dijaga oleh ayah dan ibu.
lalu harus dipisahkan secara paksa. Ini bukan tantangan yang ringan, untuk tidak mengatakan tantangan yang maha dahsyat. Meninggalkan sanak saudara berarti dicabut dari suasana membahagiakan, tempat ruang-ruang di mana kita berbagi gelak tawa dan kesedihan. Di rumah orang tua kita, di rumah kita sendiri, itulah tempat yang paling aman di mana kita bisa telanjang tanpa perlu munafik. Kita bisa hadir apa adanya. Kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita. Kita bisa tertawa terbahak-bahak tanpa ada ketakutan akan dicela karena terlalu keras ketawanya. Kita bisa menangis terseduh-seduh karena beban hidup tanpa ragu atau takut akan ada yang mengatakan baper atau cengeng. No place like home. Dan Abram diperintahkan meninggalkan itu. Tidak berhenti di situ. Abram diperintahkan meninggalkan rumah bapaknya. Meninggalkan rumah bapak berarti bukan hanya relasi, tetapi juga diputus dari jaminan sosial. Sejak lahir susu ibu tersedia, jaminan sosial, jaminan kehidupan. Ia makan dan minum dari rumah bapaknya. Dan kini ia diasingkan dari kenyamanan, dari jaminan itu. Dan lebih celakanya, perintah yang mengasingkan, perintah yang memisahkan, yang mencabut dari hal-hal yang menyamankan, yang menjamin, yang menenteramkan itu tak disertai dengan kompensasi yang jelas. Dipikir-pikir baikan Ahok. Kalau orang dicabut dari pinggir kali yang bukan haknya, bukan miliknya, diberi jaminan rumah susun. Lebih jelas dari yang kumuh menjadi rumah susun. Bahkan ada kulkas, ada kompor, tabung gas juga disediakan. Ada TV. Dipikir-pikir Ahok lebih baik. Abram dicabut dari akarnya yang miliknya. Kalau ini kan bukan miliknya, ini milik negara. Dicabut dari sana dan tidak ada kompensasi yang jelas. Setelah dicabut dari akar, Abram diperintahkan untuk menempuh jalan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Tadi dikatakan pergi kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana, bos? Tak ada informasi yang jelas tentang di mana tempat itu berada. Tak ada informasi berapa jauh jaraknya, kapan akan tiba, boro-boro sosialisasi. Meninggalkan segala jaminan, segala kenyamanan, kesejahteraan, dan diperintahkan pergi ke tempat yang entah di mana. Memang betul bahwa Allah menjanjikan beberapa hal kepada Abram. Namun janji itu pun tak kalah kurang jelasnya. Kepada Abram dijanjikan untuk menjadi bangsa yang besar. Padahal istrinya mandul. Anak aja ndak punya. Jadi bangsa yang besar. Dari mana bangsanya?
Jangan bangsa, jadi keluarga besar aja nggak bisa. Wong anak nggak ada kok. Dijanjikan jadi orang terkenal, selebriti sekali. Tapi udah tua. Berapa tahun tadi dikatakan? 75 tahun. Pak Sirait berapa? Umurnya Pak? 77. Masih bisa jadi selebritis? Udah lewat masanya. Jangankan beliau, saya aja kalau sekarang masuk ke dunia selebritis nggak akan laku. Orang-orang muda ini tuh lihat tuh, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Kemampuannya lebih baik. Janji yang juga tak terlalu jelas. Kepadanya dijanjikan berkat. Dikatakan tadi kan, engkau akan diberkati, tetapi berkat itu kalau pada zaman berkat kekayaan, berkat materi. Tetapi segera dikunci, baru terbuka. Wow, ternyata lumayanlah akan jadi orang kaya, konglomerat. Tetapi segera dibatasi oleh Allah. Apa kata Allah? Dan engkau akan menjadi berkat. Engkau diberkati dan engkau akan menjadi berkat. Artinya bukan untukmu. Engkau dapat banyak, tapi bukan untukmu, tapi supaya orang lain, semua orang mendapatkan banyak. Alih-alih mendapat kelimpahan, Abram ketempuhan tanggung jawab menjadi tulang punggung kehidupan bangsa-bangsa, sumber kehidupan bangsa-bangsa. Tak memiliki keuntungan apapun, sudah tak jelas, udah dicabut dari akar. Kompensasi pun nggak jelas. Betapa dahsyatnya tantangan hidup seorang Abram. Betapa kerasnya kehidupan yang hendak dijalaninya. Tak terbayangkan kesulitan, tak terbayangkan luka-luka yang akan dihadapi, karena dikatakan tadi Tuhan mengatakan aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk. Berarti akan ada yang mengutuk. Nah, semua orang menerima, akan ada yang mengutuknya, mengkafirkannya, menghajarnya, melukainya, menyingkirkannya. Tak terbayangkan luar biasanya tantangan itu, dahsyatnya tekanan yang akan dihadapi Abram. Dan yang lebih hebatnya, atau lebih tepat, yang menakjubkannya ialah Abram menjawab yes, I will. Aku akan pergi, dan dia pergi. Dipikir-pikir rada bodoh. Untungnya apa? Nggak jelas. Mengapa berani menempuh resiko yang luar biasa itu? Dia udah punya segala-galanya. Nggak usah repot-repot sok jadi pahlawan bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang. Wong keinginan pribadi ada aja punya anak nggak dikasih-kasih udah 75 tahun. Mandul pula. Tapi sekali yang menakjubkannya, Abram menjawab ya. Abram bersedia menjalani kehidupan yang tantangannya maha dahsyat itu. Betapapun kerasnya kehidupan yang terbentang di depan, Abram menjalaninya, menempuhnya, dan kuncinya tampak sangat sederhana. Di Roma tadi dikatakan,
Yaitu apa? Iman yang teguh kepada Allah yang baru dikenal. Ini luar biasa. Kebergantungan mutlak kepada Allah yang baru dikenal. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, bukan baru kali ini kita kenal. Dari kecil kita udah kenal. Mungkin ada orang tua engkong, ya dari atas lagi udah turun-temurun mengenal bahwa iya, Tuhan Yesus Allah yang baik, yang memelihara. Ini Allah yang baru dikenal. Ia berjalan tak gentar, meninggalkan semua, menjadi tantangan yang luar biasa itu. Dan kita semua tahu bahwa dengan iman yang teguh kepada Allah itu, Abram dapat mengatasi kerasnya kehidupan. Belum jauh berjalan udah bentrok dengan Lot. Macam-macam perjalanannya nanti. Ia dapat melewati tantangan yang maha dahsyat itu. Dan yang dijanjikan Tuhan yang tadi kurang jelas itu, yang gak ada dasarnya itu, gak ada dasar rasional bagi janji Tuhan itu. Jadi bangsa yang besar mandul, terkenal bistuo. Apa dasarnya? Ya. Tapi apa yang tak dalam otak kita, dalam pandangan manusia, janji yang tak berdasar itu dan yang diimani oleh Abraham memberikan hasil yang luar biasa. Semua yang dijanjikan Tuhan yang pada awalnya tak jelas, ia alami, ia terima. Ia jadi konglomerat. Dia punya anak dan menjadi bangsa yang besar. Dan ia terkenal. Kita sampai hari ini mengenalnya. Ada yang tahu nama bintang, salah seorang bintang film pada tahun 1773? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Tapi Abram sampai hari ini anak-anak kecil pun mengenalnya. Terkenal. Bahkan ketika dia sudah tak ada. Para selebritis yang top datang dan pergi. Sebagian besar di antara mereka tak dikenal. Ada 1-2 barangkali. Tapi tidak mungkin 2000 tahun dikenal, 3000 tahun dikenal. Ya. Nggak tahu ada sastrawan dari 3000 tahun yang lalu yang Bapak kenal? Ya, angkatan saya masih kenal sutradara Edward C. Wright. Angkatan saya. Angkatan anak saya mana kenal dia. Saya bilang sama anak saya, kita punya anggota GKI, yo itu sutradara itu apa, keluarga Cemara itu. Masa ya Pak? Masa sih Pak? Ya, yang belum tahu cikal bakal keluarga Cemara dari situ, bahwa nanti diambil alih oleh si Arswendo, betul ya Pak ya? Ya, Arswendo. Ya dikit-dikit saya mengamati pada waktu zaman dulu itu ya. Dunia kayak gini. Semua yang dijanjikan Allah yang semulanya tak jelas menjadi nyata. Karena apa? Iman kepada Allah yang baru dikenal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, persoalan, tantangan, bahkan ancaman adalah sesuatu yang merupakan bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Ancaman, tantangan, persoalan tak bertanya apakah engkau rajin ke gereja atau tidak. Tak bertanya engkau pendeta atau bukan. Engkau berpuasa pada masa prapaskah atau makan sesukanya. Persoalan, pertanyaan, tantangan itu tidak bertanya. Gak bilang permisi, saya mau berikan engkau tantangan. Ia datang dan menghajar.
ia tak bertanya dan datang kapan saja. Apalagi kalau dia datang dengan kekuatan yang maha dahsyat, terkadang membuat kita limbung. Tuhan yang telah kita kenal dari dulu, bukan baru dikenal, terkadang tak efektif, tak kita ingat lagi, dan lalu meraung-raung seperti orang yang tak percaya Tuhan. Putus asa seolah Allah tak pernah berkarya dalam hidup kita. Bahkan terkadang kita menyalahkan Dia dan berteriak, Tuhanku, mengapa Engkau membiarkan aku mengalami cobaan yang besar ini? Please, Tuhan bilang, emang aku yang memberikan itu padamu? Periksa perjalananmu. Bukankah yang kuberikan adalah hal-hal yang baik? Yakobus mengatakan, segala pemberian yang baik datangnya dari atas, dari Tuhan. Bapa segala terang, baginya tidak ada perubahan. Tak ada perubahan, yang ia berikan adalah yang baik. Tapi ketika tantangan, ancaman menghajar hidup kita, kita lupa pada Allah yang sudah kita kenal, yang telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, yang mempersatukan kita dengan suami dan istri kita, bukan yang mencabut kita dari rumah kita, yang memberikan ayah dan ibu yang merawat kita, anak-anak yang membanggakan kita, saudara-saudara yang siap menerima keluh kesah kita, siap merayakan bersama kegembiraan kita. Ia berikan semua. Tapi ketika 1-2 peristiwa dalam hidup terasa berat, banyak orang, atau setidaknya ada orang yang lalu seolah-olah tak pernah mengenal Tuhan. Firman Tuhan sederhana sekali hari ini, mengingatkan kita bahwa tantangan, mungkin ancaman, dapat saja menimpa kita. Bahkan tantangan yang lebih besar. Masih ingat khotbah 3 atau 4 minggu yang lalu ketika bacaan Injilnya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya apa? Siap-siap menerima pukulan yang lebih keras. Itu artinya bukan, nih Pak belum selesai, benjol, tampar pipi kananmu, nggak kencang nih, kurang kencang, berikanlah pipi kirimu. Engkau dihajar forehand, siap menerima, oleh backhand, siap menerima forehand, pukulan yang lebih keras. Jadi Kristen jangan cengeng, jangan takut. Ada Tuhan yang bukan baru kita kenal. Hadapilah kehidupan. Jalani apa saja. Dan yakin bahwa Tuhan tak akan meninggalkan. Mungkin terkadang memang tak jelas jalan keluarnya. Udah berdoa, lutut mungkin udah lecet. Penyakit ini belum sembuh juga. Pekerjaan ini belum dapat juga. Usaha ini belum jalan juga. Pelayanan ini semakin tak menyenangkan saja. Persoalan saya dengan pasangan saya kok kelihatannya tak beres-beres. Padahal udah berdoa pagi, sore, siang, malam, setengah siang, setengah malam. Terkadang memang hal semacam itu terjadi. Abraham mengalaminya, gak ada yang jelas. Tapi kalau kita tetap percaya pada pertolongan Tuhan yang setiap kali hari Minggu
Ibadah kita dimulai dengan itu, dan itu mazmur yang sebenarnya dinyanyikan hari ini, cuman di skip oleh GKI Kafling Polri. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Dia yang menjadikan langit dan bumi, sumber hidup dan tujuan hidup, langit tujuan hidup kita, sorga, bumi adalah sumber kehidupan kita. Dari sana segala hal kita alami dan dapatkan. Kalau Dia yang menciptakan langit dan bumi adalah penolong kita, pertolongan kita, kepada siapakah kita mesti gentar? Pada persoalan apakah kita harus kalah? Maka jangan gentar. Seberat apapun, sekeras apapun hidup yang sedang dijalani, jangan gentar. Kita semua mengalaminya. Yang berkhotbah juga mengalami kerasnya kehidupan. Semua orang, wah pendeta pastilah hidupnya menyenangkan. Menyenangkan betul. Tapi persoalan datang bahkan terkadang lebih keras dari apa yang Anda alami. Karena mesti mengetahui persoalan lebih banyak yang terkadang memakan hati, perasaan, karena ya Tuhan, betapa berat beban saudaraku ini, anggota jemaatku ini, yang kalau pulang kita nggak bisa tidur. Kalau tak percaya bahwa Tuhan akan memberi pertolongan, sekeras apapun hidup, seberat apapun beban yang menindih, jangan getar, percayalah. Ingat, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Mana Pak JC ini? Tadi saya lihat duduk di sini. Jangan kabur dari sini. Ketika merasa seolah tak ada jalan keluar, tak jelas arah hidup, ingat Mazmur 121. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Pertolonganku datangnya, ikuti gampang ya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, lagunya ini gampang, bisa diingat. Ketika menghadapi tantangan dan engkau kurang jelas tentang arahnya, nggak tahu kapan selesainya persoalan ini, nggak tahu ada atau tidakkah yang menolong, ingat. Sekali lagi Pak Jesse, ingat lagu ini. Nyanyikan dengan kesungguh-sungguhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan, dengan penuh keyakinan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi. Jangan gentar, percayalah penolong kita adalah pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang atas Sarah, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau berkenan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami dari segala hal, dari dosa-dosa, dan memberikan kepada kami hidup di sini dan hidup yang kekal. Berikan terus kami iman yang teguh ketika kami harus menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, persoalan-persoalan yang tampaknya tak kunjung selesai. Berikan kami keyakinan ya Bapa, bahwa Engkau akan menolong kami pada waktu yang Engkau rancang, pada waktu yang tepat Engkau akan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu dan akan menyelamatkan kami, membebaskan kami dari segala beban yang menindih hidup kami. Kami berdoa bagi banyak orang atau bagi orang-orang di negeri kami yang rela meninggalkan kenyamanan-kenyamanan, mempertaruhkan kehidupan keluarganya untuk mengupayakan keadilan dan kebenaran. Mereka yang bergerak atau yang memberi diri untuk melayani di bidang penegakan hukum dan keadilan, para polisi, para jaksa, para hakim, para pengacara. Berikan terus keberanian kepada mereka untuk menegakkan keadilan supaya kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih aman dapat tercipta di negara kami. Engkau berkati presiden kami, Engkau berkati gubernur kami, yang telah memberikan diri mereka untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara, menata kehidupan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia DKI Jakarta. Berikan terus hikmat kepada mereka untuk menjalankan panggilan yang telah Tuhan percayakan itu, supaya dengan konsistensi pada konstitusi, konsistensi pada perjuangan keadilan, pada sikap dan penghayatan bahwa mereka adalah pelayan-pelayan rakyat, maka perbaikan-perbaikan yang memang tidak mudah dilakukan karena terlanjur terlalu banyak rusak, secara perlahan namun terarah dan pasti dilakukan tahap demi tahap. Berkati umat-Mu di tempat ini ya Allah.
mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan, suami istri yang mengalami kendala komunikasi, yang mengalami ketegangan-ketegangan relasi. Jangan biarkan mereka berkeras hati. Ingatkan mereka pada cinta yang telah mereka ikrarkan dan yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan mereka. Supaya dengan kerendahan hati mereka berikhtiar untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang telah Engkau berkati. Kami berdoa bagi anak-anak yang barangkali mengalami atau merasakan orang tua terlalu banyak mengatur, atau orang tua yang merasa kewalahan terhadap anak-anak dan merasa anak-anak meninggalkan mereka. Berikan kepada anak-anak rasa hormat kepada orang tua. Bahanya oleh kehadiran orang tua, melalui orang tua mereka ada di alam semesta ini dan dapat memiliki segala sesuatu tanpa dilahirkan oleh orang tua. Mereka tak pernah bisa hadir dan karena itu tak pernah punya apapun. Maka tanamkan dalam hati anak-anak rasa hormat, kesediaan untuk merawat orang tua mereka yang telah semakin tua. Berikan kepada orang tua hikmat agar mereka dapat belajar mengenal jalan pikiran anak-anak yang berbeda dengan jalan pikiran orang tua karena hidup dalam zaman yang berbeda, dalam situasi yang tak sama. Berikan hikmat kepada orang tua, kesediaan belajar memahami perkembangan pertumbuhan anak-anak, perbedaan kultur dari generasi sekarang, supaya dengan demikian mereka dapat memahami sikap, cara pandang anak-anak yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup pernikahan mereka. Berkati para majelis jemaat, pendeta dan para penatua, seluruh para aktivis yang memberi diri melayani Tuhan di jemaat ini, Engkau sertai ya Allah, supaya mereka dapat memberi hal-hal yang semakin baik. Mereka diberikan kesediaan untuk semakin mempertajam kemampuan, mempermurni motivasi, mempertegas karakter-karakter Kristiani dalam hidup dan pelayanan, supaya mereka dapat jadi teladan. Berkati umat-Mu yang sedang dalam pergumulan pekerjaan. Bukakan jalan ya Allah. Pertemukan dengan orang-orang yang dapat memberikan pertolongan. Supaya dengan demikian panggilan untuk bekerja yang Tuhan berikan kepada setiap kami dapat mereka jalankan. Terima kasih Bapa. Pasti banyak hal yang kami ingin mohonkan kepada Tuhan mengenai keperluan-keperluan kami. Tiap Engkau Allah yang maha mengetahui, Engkau tahu apa yang kami perlukan, bahkan melampaui yang dapat kami pikirkan dan rasakan. Maka seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Aturlah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti
dalam penghayatan kita akan anugerah dan pimpinan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur, sebagaimana yang diingatkan Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang teguh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak sesak, tak bersungut bersesak, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, bukan tahan berperang, di sorga yang bakar dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.
berdiri. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergemar. Janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku. Ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap pilihku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, hari lepas hari Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dimanapun kami berada Tuhan. Di keluarga kami, di tempat kerja kami, di sekolah kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Kau berikan bagi kami. Inilah persembahan kami Bapa, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Engkau melalui ikut di sepanjang jalan hidup. Tutup umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan kesusahan dan keluhan. Kami bertekun ikut jalan-Mu. Bila tegang, duka dan beban, bagi kami dan sesama, oh berilah ketabahan, dan tunjukkanlah akhir yang cerah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang melembutkan kerasnya hidup sesama. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.